Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, lagi-lagi kelakuan busuk dari Utsman bin Yahya ini terkuak lagi. Kali ini diketahui dari isi surat rahasia Utsman bin Yahya yang ditujukan kepada Sherlock Holmes, yang mana ketika isi surat itu kita baca, maka isinya cukup mencengangkan, cukup mengagetkan bagi kita semua. Bagaimana tidak, karena isi surat itu intinya melemahkan perjuangan masyarakat Nusantara untuk melawan kolonial Belanda pada waktu itu dan mendukung penuh pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Suratnya berbahasa Arab, suratnya berbahasa Arab, yang mana isi dari surat berbahasa Arab yang dikirimkan oleh Utsman bin Yahya ke Sherlock Holmes ini isinya 4 hal. Intinya ada 4 hal. Yang pertama, Utsman bin Yahya melaporkan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama Thorekoh, dengan demikian menyebut ajaran mereka ini salah, ini sesat, tidak sesuai dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu ditunjukkan di dalam penjelasan kitab Utsman bin Yahya yang ada di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Ini cetakan Cetakan Maktaba Al-Madaniyah Jakarta. Yang punya buka kitabnya Manhajul Istiqomah halaman 44, dan yang kemarin itu sudah saya bacakan sebenarnya pasal ke-8, di mana Utsman bin Yahya ini mengatakan bahwa orang yang masuk Thorekoh Naksabandiyah ini termasuk bid'ah dolalah, ajaran yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sesat. Bahkan Utsman bin Yahya mengatakan bahwa Thorekoh Naksabandiyah ini bertentangan dengan Al-Quran. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu sangat takut sekali dengan gerakan Thorekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah yang dipimpin langsung oleh seorang murid dari Syekh Khotib Sambas, yakni Syekh Abdul Karim dan Kiai Marzuki. Khususnya Syekh Abdul Karim inilah yang menjiwai kesemangatan masyarakat Cilegon, Banten pada waktu itu untuk berkobar-kobar jihad melawan kolonial Belanda. Akan tetapi gerakannya dan gerakan ulama-ulama Thorekoh pada waktu itu selalu diintai oleh Utsman bin Yahya dengan orang-orang yang disuruhnya. Sehingga sampai-sampai Utsman bin Yahya ini untuk menghadang Thorekoh Naksabandiyah wa Qadiriyah ini mengatakan bahwa jihad yang dilakukan oleh masyarakat Cilegon, Banten ini adalah jihad yang batil, jihad yang salah, tidak memenuhi kriteria jihad yang sebenarnya. Bahkan Utsman bin Yahya mengatakan perbuatan masyarakat Cilegon seperti itu bukan dinamakan jihad, malah melainkan dinamakan bikin rusuh. Dan itu disebutkan di dalam kitab, tetap sama, kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah halaman 22. Halaman 22, Utsman bin Yahya mengatakan, maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh
negeri sebagian yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil. Ya, jadi batil, salah. Bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama. Ya, jadi masyarakat Cilegon yang jihad melawan kolonial Belanda ini dikatakan oleh Utsman bin Yahya ini malah melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah Mekah, dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu. Pula diketahui bahwa itu perbuatan begitu rupa melanggar syarak dan juga membusukkan nama agama jika diketahui bahwa agama yang perintah bikin begitu. Ini kan kurang ajar. Jadi masyarakat Cilegon, Banten ini berjihad melawan kolonial Belanda, akan tetapi Utsman bin Yahya ini mengatakan bahwa jihad yang seperti itu jihad yang batil, bukan jihad namanya, tapi bikin rusuh karena bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan menurut Utsman bin Yahya, jihadnya orang Cilegon ini termasuk membuat nama agama menjadi busuk. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini memberikan bukti bahwa ya memang Utsman bin Yahya ini adalah selalu mengintai ulama-ulama Torekot pada waktu itu agar mereka lemah dalam memerangi kolonial Belanda, karena kita ketahui bahwa Utsman bin Yahya adalah orang suruhan kolonial Belanda yang digaji setiap bulannya 100 gulden. Kemudian yang kedua, isi surat rahasia Utsman bin Yahya kepada Senok Horkons. Yang kedua, menyarankan Senok Horkons agar menggunakan cara ini untuk melemahkan, melawan atau melemahkan perlawanan kaum Sufi di semua negara-negara jajahan Belanda. Karena sekali lagi, ulama-ulama Torekot pada waktu itu banyak mengilhami masyarakat setempat untuk melawan kolonial Belanda. Sehingga karena banyak masyarakat pada waktu itu terpengaruh ya dengan ulama-ulama Torekot Naksabandia wa Qadariyah, sehingga kalau dibiarkan lama-kelamaan masanya akan banyak. Kalau sudah banyak maka kolonial Belanda ini mudah akan dikalahkan. Sehingga akhirnya Utsman bin Yahya ini menyarankan kepada Senok Horkons agar melemahkan gerakan-gerakan Sufi Torekot pada waktu itu. Yang ketiga, isi surat dari Utsman bin Yahya kepada Senok Horkons adalah meminta Senok Horkons agar menyebut-nyebut nama Utsman bin Yahya di hadapan para petinggi kerajaan Belanda sebagai pencetus ide ini. Ya mungkin itu karena mencari nama saja, karena memang dari referensi-referensi yang saya baca masalah sejarah Utsman bin Yahya, karena memang yang diniati oleh Utsman bin Yahya adalah untuk mencari bayaran, ya, dengan rela membantu kolonial Belanda untuk melemahkan ulama-ulama Torekot pada waktu itu. Kemudian yang keempat, isi surat rahasia dari Utsman bin Yahya kepada Senok Horkons adalah mengeluhkan bahwa dirinya dimusuhi oleh Kiai Torekoh Banten, dan kalau bukan karena perlindungan Belanda niscaya dia tidak bisa tinggal di Betawi. Ya jelas sudah maklum ya,
Kalau Utsman bin Yahya itu selalu mengintai gerakan Torekot dan selalu mendukung Belanda. Ya secara wajar ulama-ulama Banten ini memusuhinya karena sebagai anteknya Belanda. Ya, anteknya Belanda. Ibaratnya pengkhianat lah, pengkejut lah, itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.